Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu lagi di channel ini. Harapan saya, semoga sahabatku semua selalu di dalam keadaan yang baik, selalu dimudahkan rezekinya, kesehatan yang prima, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, materi yang akan kita bahas hari ini bukan hanya penting tetapi juga mendesak, terutama bagi kita yang telah menginjak usia 50 tahun ke atas atau bahkan sudah masuk masa lansia. Kenapa demikian? Karena seiring bertambahnya usia, kita semakin dekat dengan titik akhir kehidupan dunia, yaitu alam kubur. Sebuah fase yang sering kita lupakan tapi pasti kita alami. Usia kita boleh lanjut, amal kita belum tentu cukup, badan kita mungkin sudah renta, tapi pertanggungjawaban tetap akan datang. Oleh karena itu, kita perlu memahami satu hal yang penting, bahwa amal soleh adalah satu-satunya yang setia menemani kita di liang lahat nanti. Keluarga akan kembali pulang, harta akan ditinggalkan, dan yang tinggal hanyalah amal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mayit diiringi oleh 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang 2 kembali pulang dan 1 tinggal bersamanya, yaitu amalnya. Kalimat ini tidak hanya menggugah, tapi juga menjadi alarm bagi kita semua, terutama yang sudah senior dalam usia, agar tidak terlena oleh kenyamanan dunia dan lalai dalam mempersiapkan perjalanan ke alam barzakh. Apa saja amal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Bagaimana cara kita menghindari azab yang nyata tersebut? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, menekan tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana ini, yang semoga bisa membantu sahabatku semua menjadi lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silakan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar,
Karena insyaallah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, insyaallah Allah akan segera mewujudkan, mengabulkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang selalu dirahmati Allah, siksa kubur bukan sekedar dongeng yang ditakuti anak kecil. Ia adalah kebenaran yang disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul pernah melewati dua kuburan dan beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, padahal bukan karena dosa besar. Yang satu suka mengadu domba dan yang lainnya tidak menjaga kebersihan saat buang air kecil. Perhatikan, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena dosa-dosa ringan yang sering diremehkan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya yang sudah lansia, di mana fisik sudah tidak sekuat dulu lagi, tapi dosa lisan dan kelalaian kebersihan bisa tetap terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kedahsyatan azab kubur dalam Quran surah Al-An'am ayat 93. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ayat ini menggambarkan bagaimana sakaratul maut dan awal dari kehidupan kubur adalah waktu yang sangat berat bagi orang yang berdosa. Lantas, apa yang bisa menjadi pelindung kita? Apa yang bisa menemani kita saat semua meninggalkan? Jawabannya adalah amal soleh. Ia tidak hanya menyinari kuburan kita, tapi juga menjaga kita dari siksaan yang mengerikan. Menurut hadis Nabi, ada 4 amal utama yang dikenal sebagai penghalang siksa kubur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membaca surah Al-Mulk setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa membaca surah Al-Mulk setiap malam akan menjadi penghalang dari siksa kubur. Barang siapa membaca surat Tabarak atau surat Al-Mulk tiap malam, Allah akan menghindarkannya dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bayangkan, hanya dengan membaca satu surah kita bisa mendapat perlindungan luar biasa. Surah ini tidak panjang, hanya 30 ayat. Mungkin 7 menit waktu kita, tapi menyelamatkan dari ribuan tahun siksa. Untuk kita yang sudah lansia, ini adalah amalan yang ringan, tapi berdampak besar. Boleh dibaca sambil duduk, bahkan sambil berbaring sebelum tidur. Yang kedua adalah berjuang di jalan Allah. Jihad fisabilillah, baik dengan harta, tenaga maupun ilmu,
akan membuat pelakunya aman dari fitnah kubur. Rasulullah bersabda, setiap orang yang mati akan terputus amalnya, kecuali yang wafat saat berjaga di jalan Allah, amalnya terus mengalir sampai hari kiamat dan dia aman dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi kita yang sudah tidak mampu turun langsung di medan jihad fisik, jangan berkecil hati. Kita bisa berjihad dengan harta, mendukung dakwah, membantu fakir miskin, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, membaca kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya kunci surga, tapi juga penentram di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba dan di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan ketika kita membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari, maka kita akan dijamin terhindar dari kemiskinan, aman dari siksa kubur, terbuka pintu rezekinya, dan terbuka pintu surga. Subhanallah, kalimat pendek tapi pahalanya luas, mudah dilafalkan kapan saja, bahkan sambil duduk di kursi, di kendaraan, atau seusai sholat. Yang keempat, wafat pada hari Jumat. Wafat pada hari Jumat disebutkan sebagai salah satu tanda yang bisa menjadi penghalang dari fitnah kubur. Rasulullah bersabda, tidak ada muslim yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah lindungi dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Namun perlu diingat bahwa hal ini bukanlah jaminan mutlak, karena ampunan tetap hak prerogatif Allah. Tapi ini bisa menjadi sinyal kebaikan bagi yang wafat di hari tersebut. Maka kita harus tetap terus beramal dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman, setiap kita pasti akan melewati liang lahat. Tidak ada yang bisa lolos, tidak yang muda, tidak juga yang tua. Maka selagi masih ada usia, mari jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk beramal. Jangan tunggu esok, jangan tunda kebaikan. Amal soleh itu ibarat penerang di dalam kubur yang gelap. Jika tidak kita siapkan sekarang, kelak kita akan menyesal dalam keheningan yang menyakitkan. Mulai malam ini, biasakan membaca surah Al-Mulk. Ucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari. Dukung perjuangan di jalan Allah. Dan jika Allah takdirkan wafat di hari Jumat, maka berhusnuzonlah. Semoga itu pertanda rahmat, bukan akhir dari kelalaian. Semoga kita semua wafat dalam husnul khatimah. Semoga amal kita cukup untuk menyelamatkan dari pedihnya siksa kubur. Dan jika materi ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasa materi ini penting untuk diketahui oleh orang tua, teman sebaya, atau keluarga Anda yang sudah lanjut usia, bagikan video ini. Bagikan bukan hanya karena penting, tapi karena Anda ingin
orang lain diselamatkan sebagaimana Anda ingin selamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.